daerah sebesar 54 miliar lalu dianggarkan kepada setiap warga masyarakat yang terdampak daripada sebelum seroda dengan masing-masing 1 per unit 50 juta. Namun keadaan hari ini yang dialami di Desa Waisika itu tidak sesuai, pembangunan tidak sesuai dengan betul untuk itu kami dari masyarakat Kecamatan Timur-Laut Desa Waisika datang ke Bapak Ibu sekalian untuk menuntut untuk memeriksa kepada kontraktor dan konsultan dengan anggaran yang selama ini mereka melakukan pekerjaan di Desa Waisika itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami minta agar segera memeriksa karena kami menduga bahwa ada indikasi korupsi di dalam. Semangat teman-teman! Teman-teman! Baik, Bapak Mama sekalian, mungkin hari ini kita dengan keterbatasan, tetapi semangat perjuangan kita menunjukkan keadilan, rasa keadilan bagi masyarakat akan terus tertanam dalam jiwa kita. Maka hari ini perlu kita nyatakan sikap kepada Kejaksaan Negeri Alor. Kami pertama tidak sama sekali sepakat dengan MOU yang Bapak mereka lakukan dengan pihak pemerintah daerah. Karena fungsi Bapak mereka sekalian adalah sebagai jaksa penuntut, bukan jaksa pekerja proyek. Bukan jaksa pekerja proyek, bukan jaksa pengawas proyek, tapi jaksa menuntut. Maka hari ini pun juga kami akan bawa laporan kami. Kami bawa laporan kami terkait dengan kasus dugaan kami di Kecamatan Alor Timur-Laut. Dugaan korupsi bantuan bencana dalam hal ini perumahan. Yang sampai sekarang tidak pernah direalisasikan. Yang katanya kejaksaan ikut terlibat dalam pengawasan proyek. Tetapi apa? Hari ini kami masyarakat masih merasakan. Jangan sampai bantuan bencana mengakibatkan bencana bagi kami masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kami masyarakat yang hidup, Bapak mereka juga tahu. Kami juga punya hak dilindungi oleh undang-undang. Kami juga hidup bagian dari negara Republik Indonesia. Kami juga bagian daripada Kabupaten Alor yang berhak mendapatkan amanah undang-undang dasar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan terus memperjuangkan. Kita akan terus memperjuangkan. Untuk itu hari ini juga perlu dinyatakan kepada Bapak-Bapak pihak Kejaksaan Negeri Alor, jangan tidur melihat kasus ini. Katanya Bapak tidak boleh tidur dalam melihat kasus ini. Ini kasus yang berdampak terhadap masyarakat. Ataukah kami harus datang sembah sujud di kantor, berlutut di Bapak membuka kaki baru Bapak melihat kami. Dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat sesuai undang-undang dasar. Maka hari ini rakyat datang, hari ini pun juga harus ditindaklanjuti. Ketidakadilan yang Bapak orang ciptakan dalam kejaksaan itu terlihat waktu orang datang melapor. Jangan bikin kami menyatakan mosi tidak percaya kami terhadap Kejaksaan Alor. Maka laporan yang kami sampaikan harus segera ditindaklanjuti. Untuk itu teman-teman Bapak Mama sekalian, yang merasakan akibat daripada tindakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat, maka hari ini pun juga perlu disampaikan, ditegaskan kepada pemerintah daerah. Jangan anggap masyarakat Alor Timur-Laut seperti binatang. Betul! Masyarakat Alor Timur-Laut bukan binatang. Jangan kasih kami. Jangan kasih kami Untuk itu perlu kita tegaskan kepada kejaksaan bahwa segera mungkin panggil pihak-pihak terkait untuk datang dan juga melakukan penyidikan. Jangan bikin kami murka dengan pemerintah ini. Kalau rakyat datang melapor, maka harus segera ditindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Apa ini layak? Tidak boleh didiamkan. Tidak layak. Banyak sekali kejanggalan di atas. Yang katanya kami pergi ke, menurut sesuai advokasi kami pergi tanya ke dinas-dinas terkait. Bahwasannya pihak kejaksaan juga ikut terlibat dalam MOU kerja bersama pemerintah daerah. Bagaimana fungsi kontrol Bapak mereka sebagai jaksa penuntut terhadap kasus ini? Ketika Bapak
terlibat dalam kerja proyek, ikut terlibat dalam pengawasan. Jangan bikin kami menduga bahwa kejaksaan ikut terlibat dalam kasus ini. Jangan bikin kami menduga seperti itu. Maka hari ini laporan yang kami bawa masyarakat Kecamatan Alor Timur Laut. Kita lanjuti kawan-kawan. Anggaran 50 juta dengan total anggaran 54 miliar yang dialokasikan kepada Kabupaten Alor dalam hal ini bencana alam. Sampai hari ini tidak terrealisasi. Sampai hari ini tidak terrealisasi dengan baik. Kenapa? Ada rumah bangunan yang rusak. Pihak kontraktor mengatasnamakan pihak keamanan datang paksa masyarakat tanda tangan. Paksaan dengan ancaman. Jika tidak tanda tangan maka akan dilaporkan kepada pihak keamanan. Yang lebih tinggi di negara ini adalah rakyat berdasarkan amanah undang-undang. Pada hari ini pun juga kami minta kepala kejaksaan itu yang datang buka ruangan kita diskusi. Karena kita masyarakat pelaku korban. Karena kami hadir hari ini adalah bersama-sama dengan pelaku korban di lapangan Bapak. Korban di lapangan yang kami bawa hari ini. Yang pernah datang buat laporan tetapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Yang pernah datang mengadukan terkait kasus ini. Jadi hari ini juga kami minta Bapak Kepala Kejaksaan keluar untuk bertemu dengan kami. Mungkin saja kembali kepada baik. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kan dalam sini mau ditagih jaksa punya janji sebenarnya. Jaksa punya janji waktu itu naik di Desa Waisika, janji bahwa kalau ada persoalan-persoalan rakyat dalam berupa apa saja disampaikan ke sini, disampaikan ke kejaksaan. Nanti dari kejaksaan tidak lanjut. Satu pertanyaan yang saya sampaikan itu begini. Bantuan Seroja ini sudah kita nilai dari berita acara yang ditandatangani oleh tim pemeriksa selaku Camat Alor Timur Laut dan Islam Mai SH. Dia sudah tanda tangan 100% pekerjaan. Sudah tanda tangan 100% pekerjaan. Dengan dia punya pejabat pembuat komitmen itu apa? Jadi Makena. Nah ini kita menilai dari beberapa toko yang sebagai distribusi barang dan lain sebagainya. Ini kalau menurut kami kejaksaan gagal sebenarnya. Karena permasalahan ini sudah berjalan, kalau kita menilai sudah mau 6 bulan lebih. Mulai pekerjaan selesai di tahun 2022 tanggal 31. Dari situ datang jenjang waktu sampai sekarang 3 bulan belum ada pemeriksaan terkait dengan kelayakan perumahan. Tapi berita acara keluar bahwa sudah 100%. Nah ini mekanisme dari permainan proyek ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya. Jadi kinerja kejaksaan ini kalau kami menilai bahwa gagal karena sudah naik buat satu perjanjian di Desa Waisika. Nah ini dalam jenjang waktu berjalan semua jalan 6 bulan berjalan ini tidak ada respon sama sekali. Bahkan beberapa hal yang disampaikan atau dimuat dalam berita acara, rumah ada yang belum kerja, masih dalam bentuk ini fondasi kosong. Tapi Camat Alor Timur Laut Tertius Lanmai sudah tanda tangan di berita acara bahwa dia juga salah satu sebagai tim pemeriksa. Tidak turun cek rumah layak. Tidak ada pemeriksaan sebenarnya, baru tahapan-tahapan dalam masker 50 juta pemeriksaan dalam setiap item pekerjaan, mulai dari fondasi sampai ke atap itu tidak ada. Kalau kami menilai bahwa tidak ada tahapan itu, kualitas itu tidak ada. Jadi sekarang kami datang ke sini, ini ada hal yang kami sampaikan bahwa kami dan sini tidak butuh kejaksaan berikan kami penjelasan, tapi kami butuh kejaksaan turun buat pemeriksaan. Kalau bisa turun sosialisasi, turun minta kami masyarakat secara umum, kita siap ruang di Desa Waisika. Buat pengertian hukum di masyarakat, sehingga ada kejang-kejang dari awal orang masyarakat jangan babi buta harus melanggar kemana.
Nah ini menurut saya poin yang salah dari kejaksaan. Hanya naik buat janji habis setelah itu hilang. Entah di mana. Kemudian yang berikut, kami butuh tindak lanjuti dari kejaksaan. Kalau tidak, kami berjanji bahwa kami akan turun dengan masa yang lebih banyak. Dan kami fokus duduk di kejaksaan untuk kami punya keadilan yang selama ini menurut kami hilang. Jadi kalau bisa kami minta waktu. Jadi kami bukan minta penjelasan, kami bukan minta apa, kami minta untuk tidak lanjut. Tolong cek itu, ambil barang dari mana, toko mana, tolong cek semua. Dan panggil itu 4 CP yang nanti sebentar dimuat dalam pernyataan sikap. Tolong panggil pemilik itu datang dan panggil juga Bupati Alor. Tanyakan dia terkait dengan dia punya pernyataan di media sosial yang terkait dengan bantuan ini. Jadi kalau dapat kami datang ke sini, tolong lihat kami dan tolong lanjutkan aspirasi yang ada. Ini sesuai Bapak janji sendiri. Karena naik di desa Wesika buat kesepakatan dan lain sebagainya. Sekarang kami datang nih. Bagaimana Pak Belum? Kapan kami bisa datang untuk dapat jawaban? Kapan kami bisa datang untuk bertemu Pak Belum kita bicara soal ini? Soalnya punya bukti sih kami siap membantu. Kami siap membantu kasih dalam hal apa kami siap. Nah, itu mungkin dengan saya. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Hidup rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Ya baik. Nah, untuk hari ini kami dari masyarakat Timur Laut khususnya Desa Wesika kepada kita di Alor. Hari ini kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Desa Wesika itu sendiri. Kami minta waktu beberapa menit atau sekitar kami minta 1/2 jam boleh. Karena kami bawa masyarakat sebagai pelaku korban di atas. Untuk kami minta untuk mereka menjelaskan kronologi seperti apa. Bapak Belum bisa menjelaskan seperti apa. Ini kami minta untuk hari ini beberapa menit untuk kita mendiskusikan hal itu. Oke baik, jadi Bapak untuk dalam kami buat ini surat gugatan kepada kita. Ya, jadi kita sudah laporan kepada Kejaksaan Negeri Alor dan dalam pernyataan sikap untuk demikian beberapa hal mungkin kami tidak tuangkan di dalam, tapi kami membawa pelaku sebagai korban permasalahan Desa Wesika untuk menyampaikan lebih rinci lagi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Alor, Kepala Kejaksaan Negeri Alor untuk seperti apa permasalahan di atas. Untuk mereka menjelaskan lebih rinci lagi. Ya, kami minta untuk bisa berulang kepada kami dan menurut pemerintah yang begini ini yang layak untuk rumah aja. Yang begini ini yang layak untuk kami ke rumah. Kami masyarakat. Ini yang layak. Ini menurut pemerintah. Jadi kami minta mohon Bapak dong nanti turun di lapangan kok kita duduk semua kita omong dulu. Karena kami punya kejaksaan. Karena yang model begini kami masyarakat, kami kalau beli, kami lebih bagus lagi. Kami biar miskin, tapi kami bisa beli yang lebih bagus dari ini, Bapak. Betul. Kami satu hari nasi satu piring kami cari setengah mati, tapi yang model begini kami tidak mau. Ini tidak layak. Ini untuk kami kandang saja tidak layak, karena air langsung hancur. Triples transparan ada mana? Ini kertas, ini kertas, ini perempuan yang pegang saja patah model begini ini, ini mau layak. Oh, ini triplex yang dipakai di atas. Ini yang tempel di rumah harga 50 juta. Ini triplex ini. Ini pemerintah daerah bilang uji kelayakan ini. Dong bilang uji kelayakan, ini yang dia. Ini uji kelayakan. Uji kelayakan berdong pakai pasang, ya kita percaya. Terakhir ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas aksi atau
penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat Wesga. Bahwasannya hari ini kami dari Kejaksaan menerima mendengar aspirasi atau suara dari masyarakat terkait dengan bantuan perumahan Seroja. Namun untuk hari ini kami hanya bisa untuk menerima laporan atau pengaduannya saja itu. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau diskusi dengan semua masyarakat akan kita jadwalkan di kemudian hari. Itu bisa hari ini. Seperti itu. Kalau begitu diminta Pak Perum ditentukan waktu seperti apa, Pak Perum turun seperti apa itu kami supaya kan masyarakat. Kami masyarakat semua ada. Apa itu? Ya. Kami dengan senang hati mau turun, kami turun, mau tunggu di sana kami tunggu. Ke lokasi sehingga bisa melihat kondisi rumah yang di sana. Ya. Mereka juga bisa merasakan apa yang hari ini kami rasakan, kami masyarakat rasakan. Ketika bapak mereka hanya duduk dan mendengar apa yang kami sampaikan, tidak akan merasakan apa yang kami masyarakat rasakan. Jadi kami minta untuk Kejaksaan segera turun untuk periksa kondisi rumah yang dibawa. Jangan hanya permasalahan seperti kepala dinas pendidikan dan lain pemerintah turun. Yang hari ini terjadi dampak benar-benar dengan masyarakat apa dong sehingga hari ini kami masyarakat datang kami minta kepada bapak mereka untuk segera turun dan melihat kondisi. Bapak dong ada nih untuk kami masyarakat, jadi kami minta Bapak dong hadir untuk kami, Bapak dong bisa bantu kami. Bantuan dari Seroja datang, ini tidak sama dengan waktu gempa, bencana gempa. Kalau bencana gempa punya datang, tidak melalui nama kami korban bencana. Tapi Seroja punya datang atas nama korban bencana Seroja. Dan anggaran 50 juta satu unit rumah per kakak itu disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Joko Widodo langsung ngomong bahwa satu unit rumah yang rusak berat itu dengan anggaran 50 juta. Tapi kasihan kami di Desa Waisika. Hasil kami rumah yang tidak layak pakai dengan anggaran 50 juta. Dan kami harus tinggal di dalam, harus pasang terpal di atas, di antara kelambu dan C. Supaya waktu hujan turun, jangan kena kami karena di atas, di antara kelambu dan C itu ada terpal. Jadi kami minta Kejaksaan, kalau bisa KPK turun untuk menelusuri anggaran sekian miliar dan kerja tidak sesuai gambar, Bapak. Kami minta KPK turun. Kalau ini adalah kejahatan besar, Bapak. Anggaran 50 juta kok kami dapat di rumah seperti kandang ayam potong. Kami tinggal di dalam harus pasang terpal di antara seng dan kelambu. Baru kami bisa tidur di malam. Kalau tidak hujan tembus. Sambungan rumah tidak, kerja rumah tidak sesuai gambar karena sambungan tidak pada tempatnya, Bapak. Lantai juga hancur. Kita jalan saja begini langsung semen angkat begini. Makanya kami minta, kami dari masyarakat kecil kami minta, tolong KPK turun untuk menelusuri anggaran sekian miliar dan kerja tidak sesuai gambar ini. Itu seruan kami, Bapak. Jadi kami mohon. Itu saja, Bapak. Jadi kalau kami tidak mau jangan sampai dugaan kami benar. Seperti yang tadi disampaikan oleh ini adik-adik mahasiswa bahwa jadi jakso yang menjadi bukan proyek tapi jadi polisi yang melindungi dan memberikan kebenaran kepada rakyat. Karena secara jujur banyak kasus yang hilang di Kejaksaan. Kami secara jujur kami tidak mau terjadi saat ini. Kami tidak mau terjadi. Jadi kami butuh kepastian waktu dan ketika kami datang ke sini ada kejelasan yang kami bawa. Seperti tadi gambar utama sudah sampaikan bahwa kami bisa bantu kasih data menyangkut dengan ambil barang di toko-toko mana, dengan jumlah barang berapa banyak, dia punya rincian berapa, kami bisa kasih. Kalau Kejaksaan tidak mampu, kami bisa bantu kasih dari jalan yang data. Kami bisa kasih sesuai dengan yang kami ada dan kami tahu selama ini. Karena beberapa toko kami sudah tahu ambil barang di mana dengan dia jumlah anggaran berapa kami sudah tahu semua. Dengan anggaran diputuskan turun 50 juta, tapi dalam pembelanjanya dengan harga barang yang disesuaikan dalam anggaran ini tidak sesuai sebenarnya. Bahkan kita lihat dia tidak mencapai sampai naik 20-an. Jadi ini ada apa sebenarnya? Kami pun barang dalam rumah habis semua. Dengan satu hal, Rumah juga hancur habis semua. Orang kasih rumah sudah tidak layak pakai. Ada Barang tidak ada. Kepentingan desa, ada kepentingan desa yang secara sah memberikan uang tunai Pemerintah karena hanya alasan sudah kirim punya turun rumah. tidak karena ikut turun lihat. Tidak kasih ini bantuan rumah, tapi kasih uang tunai saja. Nah ini apa bedanya mereka dengan masyarakat lain? Bedanya di mana? Ada yang kasih uang tunai karena alasan rumah sudah ada, jadi
ini kasih uang saja. Kan itu ada bangun rumah. Masyarakat itu bisa terima itu atau tidak? Nah ini kenapa hanya pelaku-pelaku ini saja yang bisa? Nah makanya kami menilai kejaksaan gagal karena selama ini tidak berjalan berapa bulan ini kejaksaan tidak ada respon kalau menurut kami. Jadi kalau mau, kalau menurut kami dan kejaksaan untuk kami bisa kasih data, ambil barang di toko mana dengan harga berapa, dan kami bisa survei, kami bisa kasih. Dan itu cara jual kami omong. Kalau memang ini hari kita berdiri di sini sebagai satu momen yang penting, maka ini hari juga terima kami sebagai bentuk Bapak Dong prihatin. Kami datang ini bukan kami kepentingan. Kami berlaporan kepentingan dan yang Mahdi datang bukan karena itu. Tapi karena kondisi rumah saat ini, seperti yang tadi sampaikan. Yang pertama kami minta itu, kalau kejaksaan bisa fasilitasi kami, tolong kasih bertemu kami dengan itu, ini pejabat jadi makina. Tolong kasih bertemu kami dengan dia, tambah dengan camat Alor Timur Laut, Tertius Lanmayang, ini notabene sebagai kodi. Tolong kasih bertemu kami, supaya kita bisa bicara terbuka dan selanjutnya itu urusan kejaksaan. Kami akan kawal anak-anak dong anak itu saja. Itu banyak kami kejaksaan dan terima pengajuan operasi laporan pernyataan kan ada namanya ya nama pelapor bukan nama pelapor yang nanti kita klarifikasi iya betul langsung kita hanya bisa menerima itu semua ada prosedurnya ada iya. Bicara boleh bertanya sekarang punya seperti apa kita nanti terima surat pengajuan laporannya dan kita tindak lanjut analisa baru kesimpulan seperti apa segera akan kami informasikan akan panggil pelapornya. Begitu kami dari mahasiswa sama masyarakat di Timur Laut kami tetap kawal kepada Kejaksaan Negeri Alor. Tetap bilang setiap minggu kalau tidak mengikuti berarti kami tetap turun dengan kejaksaan untuk melihat tindak lanjut seperti apa pada masyarakat Timur Laut di Sawasika. Jadi untuk apa disampaikan Bapak tadi bahwa akan turun ke masyarakat. Nah itu masyarakat tadi seperti apa? Itu mereka seperti itu. Supaya karena di kampung itu tidak mungkin karena pasti mereka siap ubi dan lain-lain. Nah untuk itu Bapak seperti apa agar kami bisa menunggu Bapak dong. Oleh laporan ada ke tidak? Laporan sama Mbak. laporan ada kita masyarakat semua sudah tanda tangan yang sudah yang kita nanti dong panggil banyak kok kasus perumahan yang ketangkap. Nah ini kami masyarakat Alor Timur Laut ini sudah fakta lapangan Bapak. itu ada di Mas Sudarno nanti orang yang kasih masuk. oh iya tetap nanti dong panggil laporan ada pernyataan sikap ada oh iya Ada pengunduran. Karena begini Bapak dong kan ada tim pemeriksa harus turun dan periksa bangunan rumah dengan harga 50 juta. Apakah itu sesuai? Kualitas bangunan sesuai dengan anggaran atau tidak? Hari ini bukan kami saja membawa laporan. Tidak periksa kok. Dulu di tengah-tengah kejaksaan kerja mulai begini. Ini masalah sampai di sini. Nah terus Bapak dong seolah-olah Bapak juga datang tutup karena tidak boleh diperiksa kok. laporan yang sah tertulis Kerja macam sampaikan. Nah ini tidak boleh itu rumah masyarakat Bapak dong di atas. apakah sudah sampai di mana Bapak dong perjalanan? Setelah masyarakat Bapak tim pemeriksa baru nah itu yang kami minta waktu itu yang menerima masyarakat itu apa kami minta keluar dan berikan penjelasan sampai di mana Bapak dong punya tahap-tahapan kami minta. Sekarang yang hari apa ya? Hari apa ya? panas periksa apa saja, rumah masyarakat ada rusak di atas, kita periksa apa saja. Ada sekitar 2 minggu. Tidak, maksudnya begini, kita paham itu. Jadi kita paham itu setelah laporan masuk. Tetapi laporan awal ini kan sudah disampaikan masyarakat langsung ke Bapak Dong. Dan sekarang Bapak Dong seolah-olah tunggu. Kapan kita kasih laporan tertulis? Baru
Bapak dong buat pemeriksaan lanjutan. Nah sekarang kami datang, apakah laporan secara lisan itu menurut Bapak dong tidak sah di mata hukum atau Bapak dong tindakan seperti itu kami butuh. Dan kami minta itu pihak kejaksaan yang terima masyarakat dong itu kami minta sampai jelaskan. Kalau Bapak yang terima sampai kapan? Sampai nanti dia tahap sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Apakah tunggu buat laporan atau setelah kami datang sampaikan saja begitu Bapak dan duduk diam? Tunggu kami. Sedangkan masyarakat lagi butuh perhatian, butuh pengawasan dari Bapak orang terkait dengan kualitas rumah yang mungkin masyarakat butuh secepat mungkin ada perbaikan lebih lanjut. Apa ada kejelasan? Nah, sekarang kami minta Bapak kejelasan. Ya, sempat ada laporan masuk kami. Pak, ini laporan tidak hanya secara lisan. Kami sudah memberitahu masyarakat bahwa untuk Bapak Silvamor ini dijelaskan kurang tidak seperti apa, kerugiannya apa, keadaannya seperti apa, seperti itu Pak. Jadi ada bukti-bukti hukum, bukti-bukti terkait yang menguatkan si laporan ini seperti itu Pak. Baru nanti setelah kita pelajari, kita terima, baru kita ada agenda untuk turun ke lapangan untuk memeriksa si proyek tersebut seperti itu Pak. Karena begini Pak, secara jujur kami menilai bahwa tadi gagal itu seperti ini. Bapak dong seolah-olah yang masyarakat datang lapor ini satu hal yang memang tidak ada kepastian. Makanya prosedur kami ada di. Iya, tapi kan ada kebijakan yang bisa diambil untuk memuluskan dia punya pemeriksaan lanjutan. Itu kan ada kebijakan yang bisa diambil. Tidak bisa Bapak dong hanya mengandalkan prosedur yang ada. Jadi menurut kami bahwa Bapak di sini gagal karena Bapak dong tidak ambil kebijakan lain yang bisa menolong rakyat dalam bentuk buat pemeriksaan dalam laporan secara lisan disampaikan. Ini yang sekarang kami butuh penjelasan. Setelah kami datang lapor, masyarakat datang lapor, Bapak dong tindak lanjut itu seperti apa? Sudah jadi perjalanannya sejauh mana? Sehingga dalam situ ada kami merasa bahwa ada perhatian. Kami tidak datang ke Polres saja, tidak punya bukti data fisik, tapi suara dia punya lanjutan. Karena kami nilai setelah masyarakat pulang, tunggu. Coba tidak ada tim atau apalah yang bisa naik di atas untuk buat ambil data dan lain sebagainya supaya kami bisa tahu. Itu yang kami butuh penjelasan. Supaya ketika kami datang lagi, kami rasa bahwa ada Ulangi dengan Bupati kok tidak? Memang kaitan dengan aksi ini sosok bagian upaya untuk kami lebih intens, lebih memfokuskan, lebih mengatensikan di kasus WSK ini. Bahwasanya untuk sesegera mungkin kami dari kejaksaan akan segera memeriksa. Namun setelah laporan ini masuk kita akan mempelajari lebih lanjut dari pengaduan ini, barangkali dari si Bapak pengadu ada kesesuaian atau tambahan segala macam, baru kita nanti analisis terus kemudian memberikan kesimpulan seperti itu. Segera kami lakukan pemeriksaan. Terima kasih Komnas. apakah ada tertulis dimasuk baru turun periksa kok tidak? Ya, oke. Mama. Oke. Jadi masuk kok tidak? Pade. Jadi di sebelah. Nah. Oke. Mama juga, ya. Mama baru masuk. Mama di sebelah. Ini bukti penyerahan. Ya. Nah, begini. Ini baru minggu depan bisa tangkap orang. harus KPK harus turun. Ini 10 tahun. Ya.